Bab 2851. Kini, Townlet Pescado telah menghentikan semua aktivitasnya. Warga dari desa lain dipulangkan, sementara warga dari Townlet tetap tinggal di rumah tertutup. Semua orang takut mereka akan terkena dampaknya saat perkelahian dimulai. Meskipun orang-orang yang berkumpul di sini adalah generasi muda planet Gorgon, mereka tetap merupakan kekuatan yang cukup besar. Terlepas dari latar belakang mereka tidak boleh diremehkan. Jade dan Peach berdiri berdampingan di titik tertinggi Townlet Pescado, memandang kerumunan padat di kejauhan. Keduanya mengerutkan kening karena mereka khawatir pada David. David memang kuat, tetapi bagaimanapun juga dia sendirian. Kejadian ini telah menyebabkan keributan besar, dan lebih dari separuh jenius muda dari planet Gorgon ada di sini. Jadi, bagaimana dia harus menghadapi mereka? Baik Jade maupun Peach ingin membantu David, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Ini bukan pertempuran yang bisa mereka ikuti. Jade, menurutmu apakah David akan berada dalam bahaya dengan begitu banyak orang di sini? Tanya Peach. Entahlah. Tapi jujur saja, aku tidak bisa membayangkan orang lain yang mampu menghadapi hampir 90% jenius muda planet Gorgon, bersama dengan 4 orang yang luar biasa. Jade menggelengkan kepalanya. Apakah kamu mengatakan David akan kalah? Secara logika, David tidak punya peluang untuk menang. Dia memang kuat, bahkan ayahku memujinya, tetapi dia masih terlalu muda. Tentu saja, tidak ada yang mutlak. Tidak ada yang tahu batas kemampuan David. Bagaimana jika dia bisa melakukan keajaiban? Saya yakin dia bisa, kata Peach dengan percaya diri. Oh, Peach, kamu sangat percaya pada David, kata Jade, terkejut. Selama 3 tahun terakhir, Jade dan Peach telah menjadi teman baik yang berbagi segalanya. Selama waktu itu, Jade mempelajari beberapa informasi tentang David dari Peach. Akan tetapi, Jade tetap tidak menyangka David sanggup bertahan melawan keempat jenius teratas planet Gorgon. Belum lagi masih banyak lagi anak-anak muda jenius berprestasi lainnya yang siap mengharumkan nama mereka di medan pertempuran ini. Ya, aku mau, Peach mengangguk. Bisakah kamu memberitahuku alasannya? Tidak ada alasan, itu hanya firasat. Baiklah, kuharap David bisa membuktikan bahwa kau benar. Jade selesai berbicara dan mengalihkan pandangannya ke Peri Eden di kejauhan. Peri Eden adalah satu-satunya wanita di antara 4 jenius teratas planet Gorgon dan menjadi panutan bagi semua wanita muda. Tujuan Jade selalu untuk melampaui Peri Eden. Sayangnya, tidak peduli seberapa keras dia berusaha mengejar, jurang di antara mereka malah semakin lebar. Hal ini sangat mengejutkan Jade. Peri Eden dan yang lainnya telah membuat perjanjian untuk mengalahkan David terlebih dahulu, dan kemudian bersaing satu sama lain untuk memperebutkan gelar nomor 1 di planet Gorgon. Akan tetapi, mereka tidak dapat memutuskan siapa yang harus mengambil langkah pertama, sehingga menimbulkan pertikaian berkepanjangan. Masing-masing dari keempat jenius itu ingin menjadi orang pertama yang menghadapi David karena hal itu akan memberi mereka keuntungan psikologis dalam persaingan memperebutkan gelar. Mereka tidak tahu jenis monster apa yang akan mereka hadapi. Planet Gorgon hanyalah sebuah planet kecil yang dihuni makhluk hidup, dan orang terkuat di dalamnya bahkan belum mencapai alam bintang. Sebaliknya, David adalah seorang penguasa surgawi yang sejati dan parsial. Kesenjangan di antara mereka sungguh tak terbayangkan lebarnya. Di dalam Townlet Pescado, David duduk bersila, wajahnya menunjukkan rasa sakit saat banjir kenangan menyerbu benaknya. Setelah menyerap semua kenangannya, dia membuka matanya dan seberkas cahaya bersinar dari matanya. Kekuatan mentalnya yang tertidur telah terbangun, dan dia mendapatkan kembali semua ingatannya. Ternyata dia bukan penduduk asli planet Gorgon, melainkan dari bumi. Masih ada orang di bumi yang menunggu kabar tentangnya. David ingin menghubungi Celia dan yang lainnya, tetapi sayangnya, alat komunikasi dan pakaiannya hancur ketika dia tiba di planet ini. Dia juga kehilangan batu luar angkasa, jadi dia harus menyerah sementara pada ide itu. Sebaliknya, dia mengaktifkan sistemnya. Tubuh, level kuno 10 Anda dapat meningkatkan 1 level menggunakan 10 juta poin kemewahan pikiran,
surgawi level 1 Anda dapat meningkatkan menggunakan 1 juta poin kemewahan pertarungan, penguasa surgawi sebagian pangkat poin kemewahan, 32.825.395 keahlian khusus, cloning, level 6 setelah lebih dari 6 tahun akumulasi. Poin kemewahannya telah melampaui lebih dari 32 juta. Ini menunjukkan bahwa Benny dan Thor telah berkembang dengan baik di The Spirit Cage. Dengan lebih dari 32 juta poin mewah, David dapat meningkatkan tubuh dan pikirannya ke level surgawi 10. Dengan melakukan itu, kekuatan tempurnya akan melampaui alam penguasa dan maju setengah langkah lagi. Meskipun dia bukan seorang maha kuasa, itu sudah cukup untuk menghadapi penguasa surgawi Lufian. Ia butuh waktu untuk menerobos ke alam lain, tetapi sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk itu. David berencana untuk mengirim orang-orang keluar terlebih dahulu dan mengambil batu luar angkasa, karena batu itu berisi barang-barang yang ia butuhkan. Baru setelah itu ia akan fokus untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah dia meningkatkan tubuh dan pikirannya, tibalah waktunya baginya untuk meninggalkan planet Gorgon. Dia tidak tahu apakah Lufian telah pulih dari luka-lukanya atau bagaimana situasi Layla saat ini. Bab 2852. Ketika David memikirkan Lufian, kilatan dingin sekilas melintas di mata David. Dalam sekejap, semua orang di planet Gorgon merasakan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan dan menggigil tanpa sadar. Ketika mereka ingin mencari tahu apa itu, kesejukan itu sudah hilang tanpa jejak. Di luar Townlet Pescado, Fairy Eden dan yang lainnya masih belum dapat mencapai kesimpulan. Tak seorang pun bersedia menyerah. Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan lain selain bergerak pada saat yang sama. Peri Eden adalah yang pertama memasuki wilayah udara di atas Townlet Pescado, diikuti oleh 3 lainnya karena mereka tidak ingin tertinggal. Ketika Peach dan Jade melihat keempat jenius teratas bergerak pada saat yang sama, mereka menggenggam tangan dan berdoa untuk David dalam hati mereka. Pada saat ini, cahaya keemasan meletus dari tanah ke langit. Berhenti di udara, David hanya mengucapkan 2 kata saat melihat Peri Eden dan yang lainnya, enyahlah. Ledakan. Sebelum apapun terjadi, angin dan awan di langit berubah warna. Kata-katanya menggelegar seperti guntur yang menggema di telinga semua orang. Pada saat yang sama, kekuatan yang tak tertandingi menghantam Peri Eden dan yang lainnya. Karena terkejut, mereka kembali ke posisi semula. Huff! Saat mendarat, mereka menyemburkan darah. Pukulan itu merupakan bukti kekuatan David. Jika David tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka, mereka pasti mati. Pada saat itu, tidak ada lagi amarah atau kebencian di hati mereka, yang ada hanya kegembiraan. Beruntungnya Daud bukan orang yang haus darah. Hanya mereka yang hampir berhadapan dengan kematian yang akan mengerti betapa mengerikannya hal itu. Setelah berjuang berdiri, Peri Eden dan yang lainnya membungkuk kepada sosok emas di atas kota kecil Pescado. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Kembalilah ke tempat asalmu. Jangan pernah muncul di Townlet Pescado lagi, kata David, nadanya tetap tenang. Baik, tuanku. Kami berjanji tidak akan pernah menginjakkan kaki di kota kecil Pescado di masa mendatang, jawab keempat jenius yang sombong itu dengan hormat. Sementara itu, para penonton menyaksikan kejadian itu dalam keheningan. Mereka bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Siapa yang mengira bahwa keempat jenius teratas planet Gorgon akan begitu patuh untuk berterima kasih kepada David karena tidak membunuh mereka. Lagi pula, mereka baru saja mendiskusikan cara untuk menghadapi David beberapa saat yang lalu. Keadaan berubah begitu cepat sehingga tidak seorang pun punya waktu untuk bereaksi. Namun, David tidak mempedulikan mereka lebih jauh karena dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Dia melepaskan kekuatan pikirannya dan menyelimuti seluruh planet Gorgon. Dia ingin mencari batu luar angkasa miliknya yang hilang. Bab-bab buku diperbarui setiap hari, bergabunglah dan tetap terhubung untuk semua pembaruan buku. Setelah menemukannya, ia berubah menjadi cahaya keemasan dan langsung menghilang dari pandangan. Setelah David pergi, waktu yang lama berlalu sebelum keempat jenius planet Gorgon kembali sadar. Peri Eden dan yang lainnya, khususnya, masih terpengaruh oleh rasa takut mereka terhadap David yang luar biasa kuat.
Bagaimana David bisa memiliki kekuatan seperti itu? Kecepatan David saat pergi tadi mungkin di luar jangkauan orang terkuat di planet Gorgon. Mata Peach dan Jade terbelalak karena bingung dan kagum. 4 orang jenius teratas planet Gorgon tidak dapat menahan bahkan 2 kata dari David. Seberapa kuat sebenarnya David? Jade, apakah David menang? Tanya Peach dengan tergagap. Ya, dia menang. Itu juga kekalahan yang telak, jawab Jade. Sudah kubilang, David akan menciptakan keajaiban. Peach tersenyum lega. Ini lebih dari sekadar keajaiban. Ini di luar dugaan semua orang. Jade tidak bisa menyembunyikan keterkejutan dalam suaranya. Ngomong-ngomong, David mau kemana? Bagaimana aku tahu? Kenapa kamu tidak bertanya padanya sekarang? Bagaimana aku tahu dia akan pergi? Dia menghilang dalam sekejap mata dan aku bahkan tidak punya kesempatan untuk bertanya. Dia akan kembali, kan? Jade menjawab dengan meyakinkan, dia akan pergi. David bukan orang seperti itu. Jika dia ingin pergi, dia akan memberi tahu kita. Dia tidak akan pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Meski baru beberapa kali bertemu dengannya, dari sikapnya dia tahu bahwa David bukanlah orang yang tidak berperasaan. Setelah Peach mendengar ini, dia berhenti berbicara. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda pada David kali ini. Saat Peach mengingat kembali bagaimana David telah mencoba segala cara untuk memulihkan ingatannya selama 3 tahun terakhir, ia menduga bahwa David pasti sudah mendapatkan kembali beberapa ingatannya. Sekalipun dia bertahan kali ini, dia akhirnya akan pergi. Meskipun Peach tidak ingin David pergi, dia tahu dia harus menerima takdir bahwa dia tidak bisa membuatnya tinggal. Bab 2854. Orang-orang yang sadar akan nilai binatang laut gemetar karena kegembiraan. Adegan ini menegaskan sebuah pepatah. Mereka yang selamat dari bencana pasti akan mendapatkan keberuntungan di kemudian hari. Setelah David menemukan Space Stone, ia langsung pergi keluar planet Gorgon. Kemudian, ia membuka Space Stone, mengeluarkan perangkat komunikasi cadangan, dan memodifikasinya dengan sistem untuk memverifikasi informasi identitasnya. Kemudian, ia menerima pesan yang tak terhitung jumlahnya dari Celia dan orang lain di bumi. Dulu, kemanapun David pergi, ia dapat menerima pesan dari Celia dengan bantuan sistem. Pada saat yang sama, ia sering mengobrol dengan mereka untuk melaporkan bahwa ia aman. Sekarang dia telah menghilang selama 6 atau 7 tahun, orang hanya bisa membayangkan betapa khawatirnya Celia dan yang lainnya. David segera menghubungi Celia dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Dia mengatakan bahwa dia tidak membalas saat itu karena dia telah memasuki area terlarang, tetapi sekarang, dia telah keluar dan aman. Karena David memiliki sistem tersebut, dia dapat menghubungi Celia di bumi dari jarak yang sangat jauh. Setelah menerima kabar bahwa David selamat, Celia dan yang lainnya menghela napas lega. Mereka akhirnya merasa lega, dan mata mereka memerah. Mereka tidak menerima kabar apapun dari David selama 6 tahun dan merasa seperti kehilangan tulang punggung. Oleh karena itu, mereka bahkan tidak mau repot-repot berlatih. Satu-satunya alasan mereka berlatih adalah agar mereka bisa sampai ke alam abadi dan tinggal bersama David selamanya. Jadi, apa gunanya jika sesuatu terjadi pada David? Untungnya, Celeste memberitahu semua orang bahwa, apapun yang terjadi pada David, mereka hanya dapat mencarinya setelah mereka berlatih keras dan memiliki kekuatan yang cukup. Baru saat itulah semua orang menemukan alasan untuk berlatih lagi, dan sekarang setelah mereka menerima kabar dari David, mereka semua merasa lega. Setelah menghibur Celia dan orang lain di bumi, David menghubungi Elora. Ia merasa sedikit lega setelah mengetahui bahwa Luffyan tidak muncul selama periode ini. Jadi, ia pergi ke planet Gorgon dan kembali ke kota kecil Pescado. Selanjutnya, ia akan mulai memperbaiki tubuh dan pikirannya. Dia kembali ke kamarnya tanpa memberitahu siapapun dan menyalakan sistem untuk memperbaiki tubuhnya. Sebuah jendela muncul. Peningkatan ini akan menghabiskan 10 juta poin mewah. Setelah peningkatan, tubuh tuan rumah akan ditingkatkan dari level kuno 1 ke level surgawi 1. Harap konfirmasi apakah akan melanjutkan. Ada 2 pilihan, ya atau tidak. Tentu saja, David memilih pilihan pertama.
Proses peningkatan sedang berlangsung. Harap tunggu. Tak lama kemudian, David merasakan sakit yang disebabkan oleh peningkatan dalam tubuhnya. Biasanya, akan sangat tak tertahankan untuk memasuki ranah besar lainnya. David tidak tahu apakah terobosan orang lain seperti ini, tetapi dia harus melaluinya. Betapapun menyakitkannya, ia harus menanggungnya. David tidak tahu apa akibatnya jika ia pingsan. Ia belum pernah mencobanya dan tidak akan pernah berani mencobanya. Setelah waktu yang lama, David membuka matanya. Semua pakaian di tubuhnya basah oleh keringat, dan dia dapat memeras keringat itu dengan tangannya. Namun, itu belum berakhir. Tubuhku baru mencapai tingkat surgawi 1, dan pikirannya pun hanya tingkat surgawi 1. Dia harus meningkatkan keduanya ke level surgawi 10. Kemudian David mulai memperbaiki tubuhnya lagi. Tingkat surgawi 2, tingkat surgawi 3, tingkat surgawi 9. Surgawi tingkat 10. Peningkatan tubuhnya telah dilakukan. Sekarang, giliran pikirannya. Bab-bab buku diperbarui setiap hari, bergabunglah dan tetap terhubung untuk semua pembaruan buku. Surgawi tingkat 2, surgawi tingkat 3, surgawi tingkat 9, surgawi tingkat 10. Ketika tubuh dan pikirannya mencapai level surgawi 10, David merasakan tubuhnya bergetar seolah-olah ia telah mencapai suatu titik kritis. Jadi, dia segera menyalakan sistem dan fokus pada kolom pertempuran. Pertarungan, sebagian alam asal, sebagian maha kuasa. Saat melihat pertarungannya, David menunjukkan senyuman. Alam asal berada di atas alam penguasa, dan dikenal juga sebagai alam maha kuasa. Karena poin mewah yang tersisa tidak cukup untuk meningkatkan cloningnya, David memilih untuk mengakhiri pengasingannya. Alam asal sebagian sudah cukup untuk membunuh Luffyan dengan mudah. Itu akan sama saja bahkan jika Luffyan memiliki kekuatan puncak penguasa surgawi setelah dia mengamuk. Terlebih lagi, David masih mendapat bantuan dari klon-klonnya. Ia tidak dapat membayangkan betapa spektakulernya menyaksikan 81 maha kuasa parsial dengan pikiran serupa bertarung di waktu yang sama. Peledakan diri sebagian yang maha kuasa dapat menghancurkan seluruh Layla. Tentu saja, David tidak perlu melakukan semua itu untuk mengalahkan Luffyan. Dia hanya membutuhkan satu klon untuk itu. Dengan kepribadian David yang berhati-hati, dia tidak akan melawan Luffyan dengan wujud utamanya sekalipun Luffyan hanyalah seorang penguasa surgawi pemula. Luffyan sudah kalah saat David menjadi maha kuasa sebagian. Setelah meningkatkan kemampuan bertarungnya, David tidak terburu-buru keluar dari ruangan. Sebaliknya, ia mengeluarkan 3 tetes esensi darah, membuat klon, dan menyegelnya dalam kotak kayu untuk diberikan kepada Sai dan Peach sebagai pertahanan diri. Setelah semuanya selesai, David berdiri, mengeringkan pakaiannya yang basah dengan goncangan, lalu berjalan keluar ruangan. Dia akan mengucapkan selamat tinggal kepada Peach dan Sai. Bagaimanapun, planet Gorgon hanyalah bab kecil dalam hidupnya yang panjang. Mungkin dia akan mampir saat dia membawa Celia dan yang lainnya berkeliling alam semesta di masa mendatang. Bab 2855. Kota Kecil Pescado. 3 orang sedang duduk di seberang David di ruang tamu kepala suku. Selain Sai dan Peach, Jade juga ada di antara mereka. Setelah ingatannya pulih, David sebenarnya sedikit mengagumi Jade. Tidak banyak wanita yang memiliki ketekunan seperti ini. Sayang sekali mereka berdua tidak berasal dari dunia yang sama. Dia belum menyelesaikan masalahnya dengan para wanita, jadi bagaimana mungkin dia bisa memprovokasi para wanita lagi? Bukankah itu sama saja dengan mencari masalah? Jadi dia memilih untuk menutup mata terhadap Jade. Tuan Tua Sai, kali ini aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. David langsung ke pokok permasalahan begitu dia duduk. Mendengar hal itu, Sai tampak acuh tak acuh, seolah dia sudah menduganya. Sebaliknya, hati Peach dan Jade menegang. Saat mereka menatap David, napas mereka menjadi cepat. Meskipun mereka telah menduganya, mereka tetap tidak dapat menerimanya dalam waktu sesingkat itu. Peach menahan air matanya. Baiklah, Tuan David, aku tahu kau akan pergi cepat atau lambat. Townlet Pescado tidak dapat menampungmu, tetapi aku tidak menyangka hari ini akan datang secepat ini, Sai mendesah. Terima kasih,
Tuan Tua Sai dan Peach, atas perhatiannya kepadaku. Aku akan datang menemui kalian lagi jika aku punya kesempatan. Guru David, saya ingin bertanya sesuatu kepada Anda. Apa itu? Apakah ingatanmu sudah kembali? Ya, aku sudah mendapatkan kembali semua ingatanku, dan karena ada banyak hal penting yang harus kulakukan, aku harus pergi. David mengangguk. Lalu, bolehkah aku tahu identitas aslimu? Tanya Sai dengan sedikit harapan. Dia merasa identitas David pastilah rumit. Begitu Sai tahu siapa David, dia dapat menggunakannya untuk menggertak orang ketika Townlet Pescado menghadapi bahaya di masa mendatang. David memikirkannya dan merasa tidak perlu berbohong dan menyembunyikan masalah ini, jadi dia berkata dengan jujur, Tuan Tua Sai, sejujurnya, aku bukan dari planet Gorgon, tetapi dari alam semesta. Aku terluka dalam pertempuran dan tertidur lelap. Ketika aku mengambang di kehampaan, aku tertarik oleh gravitasi planet Gorgon dan jatuh ke Danau Pescado. Akhirnya, Anda menyelamatkanku, dan sekarang setelah ingatanku pulih, aku masih harus menyelesaikan apa yang belum aku selesaikan. Setelah David selesai, Sai dan yang lainnya menatapnya kosong, dengan ekspresi tidak percaya. Apakah David baru saja mengatakan bahwa dia bukan berasal dari planet Gorgon melainkan dari luar planet Gorgon? Ini di luar dugaan mereka bertiga. Mereka memikirkan siapakah David, tetapi tidak pernah berpikir bahwa ia bukan berasal dari planet ini. Apa kau baru saja mengatakan bahwa kau berasal dari luar planet Gorgon? Tanya Sai dengan mata terbelalak. Ya, Tuan Tua Sai. Planet Gorgon adalah planet hidup yang paling tidak mencolok di alam semesta. Dibandingkan dengan benua hidup lainnya, planet ini seperti celah antara desa Pescado dan kota terbesar di planet Gorgon, atau bahkan lebih buruk. Jika Anda memiliki kesempatan di masa depan, Anda dapat keluar dan melihat-lihat. Itulah panggung yang sebenarnya bagi umat manusia. Bab-bab buku diperbarui setiap hari, bergabunglah dan tetap terhubung untuk semua pembaruan buku. Mereka bertiga terdiam cukup lama. Mereka benar-benar terkejut dengan kata-kata David. Setelah beberapa saat, Sai tersenyum pahit dan berkata, Tuan David, Anda terlalu memikirkan saya. Keinginan saya seumur hidup hanyalah untuk mengunjungi beberapa kota besar di planet Gorgon. Aku bahkan tidak berani bermimpi meninggalkan planet Gorgon dan pergi ke alam semesta. Tuan Tua Sai, jangan berkecil hati. Selama kamu tidak menyerah, semuanya mungkin. Aku akan meninggalkanmu dengan sesuatu yang berguna untuk kultivasimu. Belum terlambat untuk mulai sekarang. Perkataan David membuat mata Sai dan yang lainnya berbinar. Setelah percakapan tadi, impian mereka tidak lagi terbatas pada planet Gorgon tetapi bintang-bintang. Akan tetapi, tidak peduli sekeras apapun mereka berusaha, hal itu tetap tidak mungkin, dilihat dari perkembangan normal mereka. Namun, jika David bersedia membantu, siapa yang tidak ingin pergi lebih tinggi? Master David, saya rasa ini tidak pantas. Anda sudah berbuat cukup banyak untuk desa Pescado, dan kami tidak berani meminta lebih dari Anda, Sai menolak berulang kali. Tentu saja, dia tidak benar-benar ingin menolak. Dia hanya malu menerima hadiah dari David lagi. Bagaimanapun juga, dia telah membantu desa Pescado menjadi kota kecil Pescado. Kini mereka tidak perlu lagi khawatir soal makanan. Tuan Tua Sai, jangan berkata begitu. Lagi pula, akulah yang menghancurkan kehidupan damai desa Pescado. Lagi pula, ini bukan apa-apa bagiku. Kalau begitu, terima kasih, Tuan David. Jangan terlalu sopan. Itu yang seharusnya kulakukan. Kemudian, kedua belah pihak berbincang sebentar. Tiba-tiba Jade bertanya, Guru David, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Apa itu? Apa kekuatanmu sekarang? Bab 2856. Sai dan Peach juga melihat dengan rasa ingin tahu setelah mendengar ini. Tentu saja mereka juga ingin tahu seberapa kuat David. Karena David mengatakan dia berasal dari alam semesta, dia pasti jauh lebih kuat daripada orang terkuat di planet Gorgon. David terdiam, bukan karena ia menyembunyikannya, tetapi karena ia tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Haruskah dia menyebut dirinya sebagai yang maha kuasa sebagian? Dengan pengetahuan Jade dan yang lainnya,
bagaimana mereka bisa tahu seberapa kuat Maha Kuasa yang parsial itu? Melihat tatapan penasaran di mata ketiga orang itu, David pun hanya bisa mengubah penjelasannya. Aku kuat, dan sulit bagiku untuk menjelaskan seberapa kuatnya aku. Kau hanya perlu tahu bahwa planet Gorgon hanyalah seekor semut di hadapanku, dan jika aku ingin menghancurkannya, aku dapat melakukannya dengan sangat mudah. Apakah dia mengatakan dia bisa menghancurkan planet Gorgon dengan mudah? Ketiga Sai terkejut lagi. Planet Gorgon adalah planet yang hidup dengan banyak pembangkit tenaga listrik yang tinggal di dalamnya. Dilihat dari apa yang dikatakan David, bukankah orang-orang kuat itu akan lebih buruk dari semut di hadapannya? Kemudian, David pergi setelah meninggalkan banyak sumber daya kultivasi. Ia juga meninggalkan 3 klon dirinya kepada Sai dan Peach untuk menangani krisis apapun. Meskipun mengetahui dari Elora bahwa Luffyan belum muncul, David tidak berani ceroboh. Bagaimana jika Luffyan muncul saat dia sedang membuang-buang waktu di sini? Setelah cedera parah terakhir kali, dia pasti akan membalas dendam. Tak seorang pun di seluruh Layla yang sebanding dengan Luffyan, kecuali David. Tidak ada satupun dari mereka yang mampu menahan satu serangan pun dari Luffyan, termasuk sebagian penguasa surgawi Silvio. Dendam sang penguasa langit akan mengakibatkan kehancuran besar dalam waktu yang sangat singkat. Ketika David hendak pergi, Peach memanggilnya. Daud. Itu adalah hal pertama yang dikatakannya kepada David setelah dia melihatnya hari ini. David tahu Peach tidak seperti biasanya hari ini karena dia akan pergi. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa, jadi dia memutuskan untuk menutup mata. Sekarang Peach sedang berbicara kepadanya, dia tidak bisa berpura-pura tidak melihatnya. Ada apa? Bagaimana saya bisa membantu Anda? Saya pasti tidak akan menolak jika itu dalam kekuasaan saya. Bab-bab buku diperbarui setiap hari, bergabunglah dan tetap terhubung untuk semua pembaruan buku. Apakah kita akan bertemu lagi? Tanya Peach, air mata mengalir di wajahnya. Tentu saja, kita pasti akan bertemu lagi di masa depan jika kau berlatih dengan baik. Bahkan jika kau tidak bisa meninggalkan planet Gorgon, aku akan tetap datang mencarimu, kata David sambil menyeringai. Kau sudah berjanji, David. Jadi ini kesepakatan. Kau tidak bisa berbohong padaku. Tidak akan. Aku orang yang menepati janjiku. Namun, kau tidak bisa bermalas-malasan dalam kultivasimu. Kau akan hidup hingga 129.600 tahun jika kau memasuki alam abadi. Jika tidak, manusia akan berumur pendek di alam semesta. Jangan khawatir, David, aku tidak akan mengecewakanmu. Baguslah. Kuharap kau sudah dewasa saat aku kembali nanti. Tentu. Selamat tinggal. Setelah David mengatakan itu, tubuhnya berubah menjadi cahaya bintang dan menghilang. Selamat tinggal, David. Selamat tinggal, Tuan David. Peach dan Jade bergumam. Pada saat ini, Jade akhirnya melepaskannya. Dia akhirnya mengerti mengapa David tidak tertarik padanya. Dia adalah sosok yang kuat dari alam semesta dan telah melihat banyak wanita cantik, jadi bagaimana mungkin dia tertarik padanya? Jade yakin bahwa dirinya tidak kalah dengan wanita manapun di planet ini, tetapi dia tidak yakin bahwa dirinya akan lebih cantik daripada wanita di luar angkasa. Bagaimana mungkin pria seperti Master David tidak memiliki harem? David sekarang berada di luar planet Gorgon. Sebelum pergi, dia masih harus mengurus sesuatu. Dia harus memperingatkan orang-orang di planet Gorgon agar tidak menimbulkan masalah pada Townlet Pescado. Semua orang di planet Gorgon, dengarkan. Aku, David Liddell, melindungi Townlet Pescado. Siapapun yang berani menyakiti Townlet Pescado akan menerima hukuman terberat. Suara David menyebar ke seluruh penjuru planet Gorgon. Dia juga menambahkan kekuatan pikirannya ke dalam suaranya sehingga setiap orang akan mengingatnya di dalam hati mereka dan tidak menentangnya. Sai, Peach, dan semua orang di Townlet Pescado mengangkat kepala mereka untuk melihat langit dengan rasa terima kasih. Bab 2857. Peradaban tingkat 8 tidak jauh dari Layla. Pada saat ini, tempat ini telah menjadi neraka. Planet-planet yang tak terhitung jumlahnya telah berubah menjadi bintang-bintang mati, benua-benua terpecah-pecah, dan semua kehidupan telah punah. Luffyan adalah orang yang menyebabkan ini.
Penggabungan jiwa gandanya memungkinkan dia untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat dengan melahap semua kehidupan. Ia juga bisa melahap kehidupan planet dan benua, bukan hanya hewan dan tumbuhan. Sekali dia memulai, dia tidak bisa berhenti. Dengan kata lain, Luffy akan menjadi iblis seutuhnya mulai sekarang. Kemanapun ia lewat, gunung-gunung akan runtuh, dan tanah akan terkoyak. Pada saat yang sama, semua kehidupan akan punah. Luffy sudah bisa mulai melahap saat jiwanya menyatu, tetapi saat itu, dia masih memiliki sedikit kebaikan dan tidak mau menggunakannya. Namun, ia kini menyadari keberadaan David. Selain itu, ia tidak hanya bertarung dengan David dan terluka parah, tetapi ia juga menjadi musuh publik Layla. Bahkan wanita kesayangannya, Elora, telah mengkhianatinya. Jadi Luffy tidak lagi memiliki keraguan. Setelah pulih dari cederanya sebesar 30%, ia segera menggunakan Devor untuk menyerap semua vitalitas dari peradaban level 8 ini. Benua itu hancur berkeping-keping. Makhluk hidup menjadi tulang-tulang kering, dan planet itu menjadi bintang mati. Setelah melahap seluruh peradaban level 8, Luffy pulih sepenuhnya dari luka-lukanya dan membuat lompatan kualitatif dalam kekuatan. Dia dipromosikan dari tingkatan penguasa surgawi pemula menjadi penguasa surgawi tingkatan menengah. Perlu diketahui, di pangkat penguasa surgawi, setiap langkah kecil ke depan penuh dengan kesulitan. Jika seseorang tidak menggunakan metode unik atau tidak memiliki kesempatan bertemu, waktu yang dibutuhkan untuk naik level dari pangkat penguasa surgawi pemula ke pangkat penguasa surgawi menengah akan diukur dalam hitungan zaman. Bab-bab buku diperbarui setiap hari bergabung dan tetap update untuk semua pembaruan buku. Namun, berapa lama waktu yang dibutuhkan Luffy? Secara logika hal ini tidak mungkin, namun Luffy berhasil mencapainya. Inilah kekuatan Devor. Huff! Setelah menghembuskan napas, Luffy membuka matanya, dan sinar gelap keluar dari matanya, membakar kekosongan di depannya menjadi api. Mata macam apakah itu? Matanya hitam semua, seperti dua lubang hitam kecil. Jika orang biasa melihat matanya, vitalitasnya akan langsung terkuras. Setelah memperlihatkan seringai sinis, Luffy mengeluarkan suara yang menyeramkan. Touch, 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 sungguh dahsyat. Kekuatan ini sangat memukau. Devor memang sesuai dengan namanya. Tidak hanya menyembuhkan lukaku dengan cepat, tetapi juga meningkatkan kekuatanku secara drastis dan membuatku menjadi penguasa surgawi tingkat menengah. Kekuatanku bahkan bisa naik ke puncak penguasa surgawi setelah aku mengamuk. Dengan ini, akan ada tempat bagiku di alam semesta, tidak peduli seberapa besar itu. David, Silvio, Elora, kalian semua harus pergi ke neraka. Pada akhirnya, suara Luffy dipenuhi dengan kebencian. Sebagai salah satu dari 5 penguasa Layla, dia diusir tanpa pemberitahuan sebelumnya. Berapa banyak darah dan keringat yang telah dikorbankannya demi melindungi Layla dalam ratusan zaman terakhir. Terutama dalam pertarungan melawan Robotia, selain Silvio, Luffy adalah orang yang paling banyak berkorban. Setelah menghancurkan Robotias, dia bahkan terluka parah. Namun, inilah yang didapatnya. Ditambah dengan pengkhianatan Elora, Luffy tidak akan pernah bisa menerima ini. Seorang penguasa langit tingkat menengah sudah cukup untuk menghadapi David, bukan? Hanya beberapa tahun saja, jadi David mungkin belum pulih 30%. Jadi, ini adalah saat terbaik untuk menghancurkan David dan melahap Layla. Setelah melahap Layla, Luffy mengira ia bisa menjadi puncak penguasa surgawi. Kemudian, setelah melahap sebagian lagi, dia segera dapat melampaui alam penguasa dan menjadi seorang yang maha kuasa. David, Silvio, Elora, aku datang. Apakah kalian siap menjadi santapanku? Aku penasaran apakah kalian akan merasa menyesal saat aku mulai melahap dan menghancurkan semua yang ada di Layla. Bab 2858. Luffy menyeringai setelah mengatakan itu. Seolah-olah dia telah melihat ekspresi penyesalan Elora dan yang lainnya. Kemudian, dia menghilang ke dalam kehampaan, dan menuju ke Layla. Dia tidak sabar untuk memberitahu Elora dan yang lainnya betapa seriusnya konsekuensi dari pengkhianatannya. Di tepi Layla, ketika Luffy muncul kembali, dia menutup matanya rapat-rapat dan meraih ruang di depannya.
Ruang di depannya hancur berkeping-keping. Setelah itu, muncullah sosok. Sosok itu adalah salah satu penguasa Layla. Setelah ketahuan oleh Luffyan, sang Overlord tampak ketakutan dan ingin melarikan diri. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Bagaimana mungkin seorang Overlord yang hanya menguasai sebagian saja bisa lolos dari Overlord surgawi tingkat menengah? Kaisar El Luffyan, tolong ampuni aku. Sang penguasa setengah hati memohon sambil gemetar. Apakah Silvio mengirimmu untuk mengawasiku? Luffyan bertanya tanpa ekspresi. Tidak. 1-1 hanya lewat saja. Berani-beraninya aku mengawasimu, Kaisar Luffyan. Sang penguasa setengah hati membantah. Dia bersembunyi di sini untuk mencegah Luffyan memasuki Layla secara diam-diam dan menyebabkan kerusakan pada Layla. Silvio telah mengalahkan semua Overlord sebagian Layla, bukan hanya dia. Semua orang awalnya mengira mereka tidak akan bertemu Luffyan karena Layla begitu besar. Namun, mereka bertemu dengannya secara kebetulan. Kirim pesan ke Silvio dan minta mereka semua datang menemuiku. Kalau tidak, aku akan menghancurkan Layla, perintah Luffyan. 1-1 tidak berani. Maju, teriak Luffyan. Bab-bab buku diperbarui setiap hari, bergabunglah dan tetap terhubung untuk semua pembaruan buku. Ya, sang penguasa setengah terkejut dan cepat-cepat menjawab. Dia menyampaikan pesan itu kepada Silvio. Ketika interogasi selesai, Luffyan tiba-tiba membuka matanya sebelum Overlord yang setengah sadar itu bisa bereaksi dan menembakkan cahaya hitam untuk menyelimutinya. Ah! Dia berteriak. Sebagian Overlord berubah menjadi tumpukan tulang layu dalam hitungan detik. Luffyan telah melahap vitalitasnya. Setelah dengan mudah berhadapan dengan Overlord yang setengah-setengah, Luffyan maju dengan cahaya hitam samar yang terpancar dari tubuhnya, yang dengan cepat menyebar ke sekitarnya. Kemanapun cahaya hitam itu lewat, semua kehidupan akan mati. Pada saat ini, Luffyan menggunakan Devor dengan seluruh kekuatannya dan secara bertahap melahap vitalitas Layla. Sambil meningkatkan kekuatannya, ia juga berusaha membalas dendam atas perlakuan tidak adil yang diterimanya. Karena Layla mengkhianatinya terlebih dahulu, tak seorang pun bisa menyalahkannya. Setelah mendapat berita itu, Silvio segera memanggil Elora dan yang lainnya untuk pergi ke Luffyan secepat mungkin. Meski dia tahu segalanya akan mengarah pada bencana, Silvio tahu dia harus pergi. Dia tidak tahu bahwa David telah bangun. Setelah David bangun, ia hanya menghubungi Elora untuk memastikan kehadiran Luffyan. Setelah Elora berdebat dengan dirinya sendiri cukup lama, akhirnya dia menghubungi David dan menceritakan semuanya. Saat ini, David bergegas ke tengah Layla. Selama tidur lelapnya, ia ditelan oleh retakan ruang angkasa beberapa kali dan berakhir di sisi lain Layla. Tempat itu sangat jauh dari tempat yang seharusnya ia tuju. Setelah mendapat kabar dari Elora bahwa Luffyan telah muncul, pupil mata David mengecil. Dia menggunakan seluruh kekuatan mahakuasanya tanpa mempedulikan hal lain. Bab 2859. Silvio adalah orang pertama yang mendekat, dan tiba-tiba dia merasakan ada yang salah dengan tubuhnya. Dia berpikir dalam hati, apa yang terjadi? Mengapa vitalitasku menurun? Silvio segera memeriksa kondisi tubuhnya dengan cermat. Dia benar, dan vitalitasnya memang sedang menurun. Meskipun sangat pelan, dia tetap saja tidak dapat menahannya karena dia adalah seorang penguasa surgawi sebagian. Sebaliknya, siapapun yang berada di bawah Overlord Realm akan kehilangan vitalitasnya dengan sangat cepat. Tentu saja, orang biasa akan kehilangan vitalitasnya dan mati dalam sekejap. Kapan tempat ini muncul di Layla? Bagaimana terbentuknya? Silvio terkejut saat ia ingat Luffyan berada tak jauh di depannya. Apakah itu Luffyan? Ketika Silvio tengah bertanya-tanya, dia mendengar suara yang dikenalnya. Silvio, lama tak berjumpa. Silvio terkejut dan menoleh ke arah suara itu. Kemudian, dia melihat Luffyan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Namun, yang mengejutkannya adalah Luffyan memejamkan matanya. Apakah pertarungan dengan David menyebabkan kerusakan permanen pada matanya? Luffyan, apakah kamu melakukan semua ini? Silvio menarik napas dalam-dalam dan mencoba untuk tetap tenang.
Memangnya kenapa kalau iya? Memangnya kenapa kalau tidak? Silvio, bukankah aku sudah meminta kalian semua untuk datang? Kenapa hanya kalian saja? Di mana Elora? Bab-bab buku diperbarui setiap hari, bergabunglah dan tetap terhubung untuk semua pembaruan buku. Di mana David? Luffy tidak menjawab pertanyaan Silvio. Sasarannya adalah Elora dan David. Silvio hanyalah karakter yang bisa dibuang dan dengan mudah dihancurkan sampai mati. David dan Elora telah meninggalkan Layla dan tidak akan kembali. Luffy, apa yang ingin kau lakukan? Tanya Silvio dengan tekanan yang sangat besar. Dia mengerti konsekuensi dari apa yang dia katakan. Hal itu mungkin membuat Luffy marah dan dia mungkin akan membunuh Silvio saat itu juga. Namun, Silvio tidak punya pilihan. Dia tidak tahu di mana David bersembunyi untuk menyembuhkan lukanya dan tahu David pasti tidak akan datang. Tanpa batasan David, Luffy akan menjadi tak terkalahkan. Cepat atau lambat, Silvio masih harus menghadapi ini. Memang, ketika Luffy mendengar ini, alisnya bergerak sedikit seolah-olah dia hendak membuka matanya, tetapi dia akhirnya menahannya. Meskipun dia hanya bertemu David satu kali, dan keduanya terlibat dalam pertempuran besar, Luffy tahu David tidak akan mengabaikan keselamatan Layla. Kalau tidak, dia tidak akan muncul saat itu. Adapun Elora, setelah sekian lama bersama, Luffy juga memahami karakternya, dan semakin mustahil baginya untuk mengorbankan banyak nyawa demi Layla hanya demi bertahan hidup. Sekarang mereka berdua tidak ada di sini, mungkin karena mereka jauh dan butuh waktu. Jadi, dia akan menunggu saja. Luffy tidak ingin memperlihatkan kekuatannya sekarang, nanti dia akan membuat David takut. Lebih baik menunggu sampai dia datang. Kalau tidak, di mana dia akan menemukan David jika dia melarikan diri dan bersembunyi. Bab 2860. Silvio, jika kau tidak ingin mati sekarang, diam saja dan tunggu David dan Elora datang. Kalau tidak, aku tidak keberatan membunuhmu sekarang. Jangan pikir aku tidak akan melakukannya. Tidak ada yang penting bagiku lagi, termasuk menghancurkan Layla. Begitu mendengar Luffy ingin menghancurkan Layla, Silvio menjadi cemas dan segera mencoba menenangkannya. Luffy, kau tidak bisa melakukan ini. Layla adalah kampung halamanmu, tempat kau dilahirkan dan dibesarkan. Kau tidak bisa bersikap tidak tahu terima kasih dengan menghancurkan kampung halamanmu. Haha, tempat aku dilahirkan dan dibesarkan. Sungguh konyol. Kalau saja aku tidak sekuat itu, aku mungkin sudah terbunuh sejak lama. Luffy mencibir. Apapun yang terjadi, Luffy, Layla tetaplah kampung halamanmu. Kau bisa pergi ke sana jika kau punya dendam terhadap seseorang. Tidak perlu melibatkan makhluk hidup lain. Silvio, tahukah kamu siapa yang paling kubenci? Luffy terdiam sejenak sebelum berbicara. Setelah itu, dia menggertakkan giginya dan berkata tanpa menunggu Silvio menjawab. Kalau saja kau tidak melindungi Elora dan memberitahuku keberadaannya agar aku bisa menemukannya, semua ini tidak akan terjadi. Ketika Elora menghilang untuk pertama kalinya, kau jelas menemukannya tetapi tidak mengatakan apapun. Tindakanmulah yang menyebabkan semua ini. Jika Layla hancur, itu salahmu, Silvio. Kau harus bertanggung jawab penuh. Setelah mendengar apa yang diucapkan Luffy dengan marah, Silvio berdiri di sana dengan tatapan kosong dan mulai mengingat, jika aku memberitahu Luffy tentang keberadaan Elora dan dia pergi ke The Spirit Cage tanpa memberinya kesempatan untuk bergaul dengan David, apakah semua ini tidak akan terjadi? Apakah aku membuat kesalahan? Pada saat ini, Silvio memiliki keraguan serius tentang tindakannya. Namun, suara wanita menyela pada saat itu. Silvio, kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Ini bukan salahmu. Ini semua adalah rencana Tuhan. Tidakkah kau pikir David ada di sini untuk menyelamatkan kita dan Layla karena dia muncul saat ini? Saat Elora mengatakan itu, dia menghadapi Luffy dengan Silvio. Elora, akhirnya kau di sini. Luffy mengepalkan tangannya untuk menekan amarahnya yang hampir tak terkendali. Aku di sini, Luffy, jadi datanglah padaku jika kamu tidak puas. Jangan mempersulit Silvio. Apa kau lupa siapa yang mengajarimu teknik rahasia? Silvio adalah separuh dari guru kami, jadi apa kau berencana membunuh gurumu? Tanya Elora dengan nada dingin.
Haha, membunuh tuanku. Sungguh label yang tidak adil, tapi ya, Elora, aku ingin membunuhnya. Jadi kenapa? Bukan hanya aku ingin melakukan itu, tapi aku juga ingin menghancurkan seluruh Leila di hadapanmu. Aku ingin melihat apakah David, yang kau klaim akan datang untuk menyelamatkanmu. Dan Leila, akan muncul. Luffy meraung marah. Setelah dia berkata demikian, dia membuka matanya. Matanya yang seperti lubang hitam muncul di hadapan Silvio dan Elora. Mereka belum pernah melihat mata seperti itu sebelumnya, jadi mereka terkejut. Rasa takut yang mendalam muncul dari dada mereka. Bab-bab buku diperbarui setiap hari, bergabunglah dan tetap terhubung untuk semua pembaruan buku. Sebelum mereka bisa bicara, mata Luffy memancarkan sinar hitam yang tak terhitung jumlahnya yang menuju ke arah Leila dengan kecepatan kilat. Elora dan Silvio segera merasakan vitalitas mereka menurun lebih cepat. Terlebih lagi, Luffy menyerap vitalitas mereka. Dia punya teknik rahasia yang menantang surga untuk menyerap vitalitas orang lain. Pikir Silvio sambil membelalakan matanya dengan ekspresi tak percaya. Dia tidak terkejut saat mengetahui Luffy telah berhasil mencapai tingkat Kaisar Surgawi. Pada saat yang sama, Silvio berpikir, cahaya hitam dapat mempercepat hilangnya vitalitasku, dan dia baru saja menembakkan begitu banyak cahaya hitam. Begitu bersentuhan dengan planet yang hidup, akibatnya akan sangat buruk. Luffy, apa yang kau lakukan? Hentikan, teriak Silvio untuk menghentikannya. Haha, apa yang sedang kulakukan? Aku menyerap semua vitalitas Leila untuk membantuku mencapai peringkat berikutnya dan menjadi maha kuasa, tentu saja. Alam semesta begitu besar, jadi pasti ada tempat untukku. Silvio, Elora, perhatikan baik-baik. Leila yang kau lindungi akan segera menjadi tanah tandus. Luffy tertawa. Tidak mungkin. Luffy, bagaimana mungkin kau memiliki teknik rahasia yang menentang alam yang mengerikan seperti itu? Teknik rahasia yang menentang alam seperti itu tidak mungkin muncul di dunia. Silvio panik. Ia tidak akan mempercayai Luffy jika vitalitasnya tidak menurun juga. Namun, faktanya ada di hadapannya, jadi Silvio tidak punya pilihan selain mempercayainya. Saya sudah memilikinya sejak lama, tetapi saya memilih untuk tidak menggunakannya. Sekarang, tanpa ada yang menghalangi saya, mulai hari ini, saya hanya punya satu tujuan, kekuatan. Kekuatan tak terbatas. Luffy sudah gila. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Elora, dia hampir kehilangan kendali. Jika dia menggunakan Devor sekarang, itu akan menjadi sesuatu yang sangat dahsyat.